Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Mangasumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 77. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan puncak pertarungan ronde 8. Duel habis-habisan antara sang anak cahaya melawan dewa kegelapan. Di sini pertarungan tersebut berakhir menjadi pertarungan ketahanan karena baik tubuh Beelzebub maupun Nikola Tesla, keduanya sudah sama-sama berada di ambang batas. Hingga akhirnya Nikola Tesla yang tak mungkin menang jika dirinya terus beradu dengan Bell mempertaruhkan semuanya dengan serangan terakhirnya, yaitu Plasma Pulse Punch Cross. Serangan absurd tersebut berhasil mengejutkan Bell, akan tetapi Beelzebub tetap berhasil menghindarinya sekaligus memberikan serangan telak pada Nikola Tesla dan mengakhiri ronde ke-8 ini. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pahlawan Kegelapan. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah Beelzebub dari kubu dewa memenangkan ronde 8, Heimdall pun langsung mengumumkan kemenangan tersebut ke seluruh penjuru arena. Dan kini poin kubu manusia dan kubu dewa adalah 4 sama. Berikutnya adegan pun menyorot pada reaksi penonton kubu dewa. Di sana melihat Beelzebub yang mereka benci memenangkan pertarungan ronde 8, para penonton dewa itu pun mulai merubah pandangan mereka dan menghargai kemenangan Beelzebub tersebut. Tapi di saat yang sama, para penonton kubu dewa juga memberikan respek pada pertarungan dan kehebatan Nikola Tesla sebelumnya. Yah, intinya saat ini penonton kubu dewa yang awalnya membenci perwakilan mereka sendiri yaitu Beelzebub berakhir dengan menyemangati Beelzebub karena sukses membawa kemenangan untuk kubu para dewa. Dan berikutnya setelah Beelzebub keluar dari arena, Beelzebub pun terlihat puas sembari berkata kalau pada akhirnya manusia dan dewa tidak memiliki begitu banyak perbedaan. Oke, selanjutnya adegan pun berpindah pada dewa Yunani. Di sini melihat Bell memenangkan ronde 8, sang dewa perang pun merasa lega karena pertarungan tadi benar-benar tidak bisa ditebak, khususnya terkait serangan apa yang akan dilancarkan oleh Nikola Tesla. Menurut Hermes, teknik Nikola Tesla sebelumnya sangatlah menakutkan. Bahkan Ares sendiri sampai setuju kalau dirinya pun tidak memahami serangan tersebut. Mendengar sang dewa perang kebingungan, di sini Hermes pun menjelaskan. Tepat sebelum tinju kanan PPP menyentuh perisai Beelzebub, Tesla menteleport tangan kanannya itu ke belakang Beelzebub. Sementara di saat yang sama, Tesla juga memakai teknik Plasma Pulse Punch-nya di lengan kiri. Sehingga harusnya teknik tersebut menjadi serangan mematikan yang menjepit dari arah depan dan belakang. Akan tetapi, seperti yang kita tahu, teknik tersebut meskipun sukses mengejutkan Beelzebub, sayangnya serangan tersebut tidak berhasil mencapai Beelzebub. Bahkan Bell cenderung dengan cukup mudah berhasil menghindari serangan tersebut. Tapi terlepas dari itu, Zeus yang juga mendengar pembicaraan Hermes dan Ares setuju dengan mereka kalau serangan terakhir Nikola Tesla tadi bahkan melampaui imajinasi seorang dewa sekalipun. Oke, berikutnya adegan menyorot pada para ilmuwan yang ada di bangku penonton. Di sana semua ilmuwan tersebut tentu saja memuji dan menghormati perjuangan Nikola Tesla. Bahkan Isaac Newton bilang kalau Tesla sudah menggunakan semua fungsi dari armor super automata beta dengan maksimal. Lalu berikutnya, para ilmuwan itu pun juga mendiskusikan tentang betapa luar biasanya teknik terakhir Nikola Tesla tadi. Marie Curie berkata, dirinya tak habis pikir kalau Tesla menyembunyikan teknik yang segila itu. Namun mendengar hal tersebut, Thomas Alva Edison pun langsung menyanggah perkataan Marie Curie kalau teknik Plasma Pulse Punch Cross tadi merupakan hasil improvisasi dari sang ilmuwan jenius Nikola Tesla. Sebuah teknik yang lahir dari spontanitas dan insting. Di sisi lain, Albert Einstein juga sepakat dan menjelaskan kalau sepertinya setelah melihat cara bertarung Beelzebub yang mengorbankan tubuhnya sendiri, Nikola Tesla pun terinspirasi dan mencoba melakukan hal yang sama pada serangan terakhirnya tadi. Maka dari itu, berhubung teknik tersebut merupakan teknik dadakan yang baru dipikirkan oleh Nikola Tesla, jadi teknik Plasma Pulse Punch Cross bisa dianalogikan sebagai percobaan seorang ilmuwan. Dan tentu saja, yang namanya percobaan, keberhasilan di dalam dunia sains adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh melewati berbagai kegagalan.
Jadi artinya teknik PPPX bisa dibilang merupakan percobaan seorang ilmuwan yang belum berhasil. Dan ya, terlepas dari itu, singkat cerita, para ilmuwan tersebut pun khususnya Thomas Alva Edison kembali memuji Nikola Tesla sembari berkata kalau dirinya kagum pada Tesla. Karena bahkan di akhir hayatnya sekalipun, Tesla masih memberikan dan menyalakan api semangat pada umat manusia. Hingga akhirnya Thomas Alva Edison dan para ilmuwan lain pun pergi dari arena sembari berkata kalau mereka akan melanjutkan perkembangan sains untuk kemajuan umat manusia demi memenuhi harapan terakhir Nikola Tesla yang ingin umat manusia untuk terus maju. Oke, berikutnya adegan pun berpindah pada Geyer dan Brunhild. Di sana seperti biasa, Geyer sedang menangisi kematian sang kakak Valkyrie ke-9 Gondul. Akan tetapi, Geyer juga sempat melihat kalau di akhir hayatnya tadi, Gondul tersenyum puas setelah melewati pertarungan panjang bersama dengan Nikola Tesla. Sementara di saat yang sama, Brunhild pun pergi meninggalkan Geyer. Lalu selanjutnya, adegan menyorot pada Brunhild yang memasuki sebuah ruangan, yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat hologram dari semua petarung yang telah gugur pada pertarungan Ragnarok ini. Di antaranya ada Lubu yang mewakili kesenangan, Adam yang mewakili cinta, Poseidon yang mewakili kebanggaan, Hercules yang mewakili keadilan, Raiden Tamemon yang mewakili hasrat, Zerofuku yang mewakili kepolosan, Hades yang mewakili harga diri, dan Nikola Tesla yang mewakili kemajuan. Di sana Brunhild menangisi semua petarung yang gugur tersebut, kalau mereka semua adalah kesatria yang hebat, baik itu dari kubu dewa maupun manusia. Namun tak diduga, di saat yang sama, ternyata di ruangan tersebut juga ada sang Buddha yang sedang nongkrong sembari menyaksikan tangisan Brunhild. Di sana Buddha berkata kalau setiap kali dirinya menemui Brunhild, Brunhild selalu saja sedang menangis. Buddha pun beranggapan kalau ia tak menyangka Brunhild ternyata sangat sentimental. Sementara itu, melihat Buddha ada di ruangannya tanpa izin, Brunhild pun dibuat kesal dan marah. Apalagi ditambah dengan kelakuan Buddha sebelumnya yang kabur dari rumah sakit. Tapi tak lama kemudian, sang Buddha pun mengabaikan ocehan Brunhild tersebut dan langsung ada di hadapan Brunhild sembari menunjukkan niatnya kalau tujuan Buddha pergi ke tempat Brunhild karena dirinya memiliki sebuah pertanyaan. Tak pakai lama di sini Buddha pun langsung to the point pada Brunhild kalau Siegfried, mantan pacar Brunhild, sekarang sedang terkurung di Tartarus. Dengan fakta tersebut, Buddha pun menduga kalau Ragnarok yang diusulkan oleh Brunhild ini ada hubungannya dengan sang mantan pacarnya tersebut. Mendengar hal itu, Brunhild pun langsung menyanggahnya dengan keras kalau Siegfried bukanlah mantan pacarnya. Namun Buddha kembali berkata sembari sedikit mengintimidasi Brunhild untuk tidak berlagak bodoh di hadapannya. Akan tetapi, di sini Brunhild pun kembali menegaskan kalau Siegfried memanglah bukan mantan pacarnya. Yap, maksud Brunhild di sini adalah Siegfried bukanlah mantannya, melainkan masih merupakan pacarnya. Mendengar jawaban tersebut, seketika seluruh alam semesta pun langsung terlintas di dalam pikiran Buddha. Bahkan permen loli kesukaan Buddha pun sampai terjatuh, saking terkejutnya sang Buddha mendengar pernyataan dari Brunhild. Sementara itu, setelah menjawab pertanyaan Buddha, Brunhild pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Buddha masih dibuat terkejut dan tak habis pikir kalau ternyata Brunhild juga memiliki masalah pubertas yang luar biasa gila. Karena bagaimana tidak, demi pacarnya itu, Brunhild hingga mengadu dewa dengan manusia dan bahkan membuat saudari-saudarinya yang lain ikut berkorban. Oke, berikutnya adegan pun berpindah pada dunia bawah, tepatnya di penjara Tartarus. Di sana dua penjaga Tartarus, Iblis Flauros dan Andras, telah mendapatkan kabar tentang hasil dari pertarungan ronde 8. Melihat kemenangan Beelzebub dari kubu dewa, Flauros dan Andras pun merasa tidak heran. Akan tetapi, dengan fakta skor kubu dewa saat ini sama dengan skor manusia, belum lagi ditambah pada ronde sebelumnya Qin Shi Huang dari kubu manusia berhasil mengalahkan Hades sang raja dunia bawah itu sendiri, tentu saja pencapaian tersebut tak bisa dipandang sebelah mata, yang artinya tingkat kekuatan dari kubu manusia tidak bisa diremehkan. Sementara itu, mendengar pembicaraan Flauros dan Andras, salah seorang tahanan yang terkurung di sana langsung ikut nyaut kalau hasil tersebut benar-benar luar biasa dan tak terduga dari kubu manusia. Bisa memiliki skor 4 sama dengan kubu dewa, bahkan sempat mengunggulinya, hal itu sangatlah hebat.
Lalu berikutnya Andras dan Flauros pun bertanya pada sang tahanan, sebagai setengah dewa dan setengah manusia, dirinya mendukung siapa? Sang tahanan tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Akan tetapi, sebelum pembicaraan berkembang lebih jauh, Andras mengingatkan Flauros kalau mereka tidak boleh berbicara dengan tahanan. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tahanan tersebut. Berikutnya si tahanan itu pun bergumam kalau sepertinya tekad Brunhild sudah sangat bulat. Akan tetapi, ia juga mengkhawatirkan dan merasa kalau Brunhild sepertinya berusaha terlalu keras. Dan yap, tentu saja seperti yang kalian ketahui, tahanan tersebut adalah sang pahlawan pembunuh naga Siegfried, sekaligus pacar dari Brunhild. Nah oke, di akhir pembahasan dari Mimin, pada video chapter 65, Mimin pernah menjelaskan tentang siapa si Siegfried ini. Seperti yang Mimin pernah bilang, dalam dunia nyata, kisah tentang Siegfried memiliki banyak versi. Namun dua yang paling terkenal yaitu versi Nordik dalam catatan Volsung dan versi Jerman dalam catatan Nibelung. Berhubung pada chapter ini diungkapkan kalau Siegfried versi Sumatsuno Valkyrie berasal dari Nordik, jadi seharusnya Ajishika Sensei selaku autor sedikit banyak mengadaptasi kisah dari catatan Volsung untuk membangun karakter Siegfried versi Sumatsuno Valkyrie ini. Sekarang terkait dengan kekuatan Siegfried. Pertama, seperti yang kalian lihat, Siegfried dikurung di dalam Tartarus dengan rantai yang membelenggu hampir seluruh tubuhnya. Yang artinya, kemungkinan besar kemampuan Siegfried ini sangatlah kuat hingga memerlukan pertahanan yang sangat ketat. Sementara itu, berdasarkan kisahnya versi catatan Volsung, disebutkan kalau Siegfried ini memiliki garis keturunan seorang dewa, serta cucu dari Raja Volsung dan merupakan putra dari Sigmund. Ayah Siegfried yaitu Sigmund adalah seorang kesatria terkenal yang memiliki pedang super kuat dan magis bernama Gram, yang merupakan pedang warisan dari dewa Odin sendiri. Suatu ketika Sigmund mati saat bertarung dengan raja yang mengkhianatinya, dan pedang Gram pun hancur menjadi dua bagian. Singkat cerita, setelah kematian ayahnya, Siegfried pun tumbuh menjadi kesatria yang kuat dan terampil dalam berbagai hal. Sampai akhirnya Siegfried pun pergi berpetualang untuk menguji keberanian dan kekuatannya itu. Di tengah perjalanan, Siegfried bertemu dengan saudagar misterius bernama Regin. Di sana Regin meminta bantuan Siegfried untuk membunuh naga Fafnir, yang sebenarnya Regin sendiri merupakan kakak dari naga Fafnir. Dan alasan kenapa Regin ingin Siegfried membunuh adiknya tersebut karena Regin menginginkan harta Nibelung yang dijaga oleh Fafnir. Singkat cerita, Siegfried pun berhasil membunuh naga Fafnir dengan tombak Balmung dan berhasil memenuhi permintaan Regin. Tapi terlepas dari itu, Siegfried juga mendapatkan kekuatan hebat setelah mandi dengan darah naga Fafnir. Salah satunya adalah kekebalan. Yang mana berdasarkan catatan Nibelung, ada satu titik di tubuh Siegfried yang tidak terkena darah naga, sehingga bagian tersebut tidak kebal dan menjadi titik lemah dari Siegfried. Lalu tidak hanya itu, Siegfried juga berhasil menemukan pedang Gram milik ayahnya yang kondisinya sudah utuh kembali. Jadi begitulah kurang lebih kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh Siegfried ini. Di antaranya ada kekuatan fisik yang kuat dan kebal, memiliki kekuatan magis, dan memiliki dua senjata, yaitu tombak Balmung dan pedang Gram. Jadi tak heran, dengan kemampuan fisik yang kuat dan kebal, Siegfried dirantai dengan sangat ketat. Tapi untuk alasan kenapa Siegfried bisa dipenjara di dalam Tartarus, ini adalah cerita ori dari Ajishika Sensei. Karena dalam banyak legenda tentang Siegfried di dunia nyata, tidak ada yang menyebutkan kalau Siegfried bermusuhan dengan dewa. Jadi Mimin tidak punya dugaan kenapa Siegfried bisa berakhir di dalam penjara Tartarus. Lalu terkait dengan tubuh kebal Siegfried, ada kemungkinan kalau dalam cerita SNV ini, Siegfried juga tidak memiliki tubuh kebal. Karena terlihat di tubuh Siegfried terdapat banyak luka-luka pertarungan. Atau mungkin Siegfried memang mendapatkan luka-luka tersebut sebelum dirinya mendapatkan kekebalan setelah mandi menggunakan darah Fafnir. Lalu berikutnya, Mimin akan bahas singkat tentang kisah cinta antara Siegfried dan Brunhild versi Nordik dalam catatan Volsung. Karena dalam versi Jerman atau Nibelung, Valkyrie itu tidak ada. Jadi intinya, dalam kisah Volsung karena suatu kejadian, Brunhild dihukum oleh Odin untuk tidur selamanya, sampai datang seorang pria pemberani yang mau menikahi dirinya. Untuk menikahi Brunhild, orang tersebut juga harus bisa melewati benteng api yang mengelilingi kastil tempat Brunhild berada.
Dan terkait dengan itu, setelah mengalahkan naga Fafnir, Siegfried pun pergi ke tempat Brunhild lalu membangunkannya. Dan di sana mereka pun berjanji untuk menikahi satu sama lain. Brunhild dan Siegfried tidak langsung menikah saat itu karena mereka kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Akan tetapi setelah perpisahan tersebut, berikutnya terjadi hal buruk pada hubungan mereka berdua. Nah, terkait dengan cerita tersebut, kita tidak tahu sejauh mana Ajichika Sensei mengadaptasi kisah Volsung ini ke dalam cerita SNV. Apakah Brunhild memang pernah dihukum oleh Odin? Apakah Brunhild memang diselamatkan oleh Siegfried? Untuk lebih pastinya, kita harus menunggu flashback tentang Brunhild langsung dari Ajichika Sensei sendiri. Tapi yang pasti, dalam cerita SNV ini, Siegfried dan Brunhild memang memiliki sebuah hubungan percintaan sesuai dengan legenda aslinya dalam catatan Volsung. Selanjutnya masih terkait dengan Siegfried, sejauh ini masih belum ada petunjuk pasti apa peran Siegfried dalam cerita SNV. Apakah dirinya akan ikut bertarung dalam Ragnarok atau mungkin Siegfried memiliki peran yang lebih besar? Tapi terlepas dari semua itu, sebelum kita membicarakan apa peran Siegfried, pertanyaan pertamanya adalah bagaimana cara Siegfried keluar dari Tartarus. Terkait dengan hal itu, Mimin punya opini liar. Seperti yang kalian tahu, pada chapter 65, Buddha menyuruh Kintoki untuk menyelidiki tentang Siegfried. Jadi ada kemungkinan kalau Kintoki akan menemukan Siegfried di Tartarus dan membebaskannya karena suatu alasan. Apalagi jika harus cocokologi, berhubung sudah ada 4 perwakilan petarung dari Jepang, ada kemungkinan kalau si Kintoki ini tidak akan diturunkan dalam pertarungan Ragnarok oleh Ajichika Sensei. Maka dari itu sebagai gantinya bisa saja dalam perjalanannya menyelidiki Siegfried, Kintoki akan sampai pada satu situasi di mana dirinya harus bertarung di luar Ragnarok demi membebaskan Siegfried dari Tartarus. Itu opini liar dari Mimin. Bagaimana menurut kalian? Oke, terakhir dengan berakhirnya ronde 8, tentu saja pertanyaan berikutnya, siapa yang akan bertarung pada ronde 9 nanti? Namun berhubung pada chapter ini juga masih belum ada petunjuk sedikit pun tentang siapa yang akan bertarung baik dari kubu dewa maupun kubu manusia, jadi kemungkinan besar pada chapter depan nanti kita baru akan diungkapkan siapa yang akan bertarung melawan siapa. Tapi jika Mimin harus menduga, mungkin yang akan bertarung dari kubu manusia selanjutnya adalah Okita Soji, sementara lawannya adalah Loki dari kubu dewa. Berhubung kedua karakter ini selalu terlihat haus akan pertarungan dan sudah ditampilkan sejak lama juga, jadi mungkin inilah waktu yang tepat untuk membuat salah satu dari mereka menghilang. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, bel, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.